Kegiatan perkreditan dan investasi memiliki resiko. SAKEP mewajibkan BPR memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN atas aset keuangan. Mari kita pahami konsep perhitungan CKPN di BPR. Pada setiap akhir periode pelaporan, BPR menilai apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi, seperti kas, surat berharga, penempatan pada bank lain, kredit yang diberikan. Bukti objektif penurunan nilai antara lain kesulitan keuangan, pelanggaran kontrak seperti gagal bayar. BPR memberikan keringanan kepada debitur. Kemungkinan debitur akan kebangkrutan. Data observasian mengindikasikan kondisi ekonomi memburuk. BPR membentuk CKPN dengan kerangka berikut. Pertama, kita pahami dulu kriteria aset baik, yaitu diterbitkan pemerintah atau dijamin LPS atau aset yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 7 hari dan tidak pernah direstrukturisasi. Namun, perpanjangan kredit tanpa melihat kemampuan membayar debitur dapat menjadi indikasi bahwa kredit tidak tergolong aset baik. BPR mengidentifikasi satu persatu apakah aset keuangannya tergolong aset baik atau tidak. Jika iya, maka BPR dapat tidak membentuk CKPN. Jika tidak, maka BPR mengikut proses selanjutnya. Kedua, untuk aset yang tidak tergolong aset baik, BPR melakukan penilaian apakah aset keuangan tergolong signifikan, misalnya debitur 20 besar atau debitur dengan pinjaman lebih dari 5 miliar rupiah atau lebih dari 1 miliar rupiah sesuai skala usaha BPR. Jika iya, maka BPR melakukan asesmen secara individual pada debitur. Selanjutnya, jika debitur individual memiliki bukti objektif penurunan nilai, maka dilanjutkan dengan membentuk CKPN individual. Jika tidak, maka BPR membentuk CKPN secara kolektif. Jadi sesuai kerangka ini, CKPN individual dibentuk untuk kredit yang memiliki tunggakan lebih dari 7 hari, nilai pinjaman tergolong besar signifikan, dan memiliki bukti objektif penurunan nilai, misalnya melanggar perjanjian kredit. Sedangkan sisanya, kredit bentuk CKPN secara kolektif. BPR wajib mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa kredit atau kelompok kredit mengalami penurunan nilai setiap akhir bulan atau akhir triwulan. CKPN adalah selisih antara jumlah tercatat aset dikurangi nilai kini arus kas estimasian yang didiskontokan dengan suku bunga efektif orisinal aset. Ada 3 cara mengestimasi arus kas: discounted cash flow, fair value of collateral, dan arus kas dari kombinasi hasil operasional debitur dan agunan atau klaim asuransi. Mari kita lihat kembali contoh soal kredit di bab sebelumnya. BPR memberikan pinjaman senilai 60 juta dengan bunga 6% per tahun, provisi sebesar 1% dengan fee referensi 100.000. Cicilan 30 bulan. BPR telah membentuk tabel suku bunga efektif di samping kiri. Debitur terakhir membayar di 31 Agustus 2026. Selanjutnya, debitur menunggak. Mari kita hitung CKPN dengan metode discounted cash flow. Grace period 6 bulan. Angsuran turun menjadi 1.500.000, jangka waktu diperpanjang hingga 31 Agustus 2028, dan pelunasan kewajiban lainnya di akhir periode. Metode discounted cash flow. Mari kita rapikan tabel. Rumus IRR dijadikan angka, pembayaran terakhir ditandai dan kasih baris kosong. Sesuaikan tabel cicilan dan grace period 6 bulan. Input angka 1.500.000 di setiap bulan dan 15.900.000 di bulan terakhir. Lanjut, hitung nilai kini dari setiap estimasi arus kas dengan cara arus kas dibagi dengan 1 ditambah suku bunga efektif di pangkat periode, present value. Rumus yang sama disalin ke baris bawah. Jumlahkan seluruh nilai kini dari setiap arus kas estimasi. CKPN adalah selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai kini arus kas estimasi. Selanjutnya, salin rumus sebelumnya hanya di kolom D, kolom E,
kolom M, dan kolom I untuk membentuk tabel pembayaran baru. Kamu bisa pause di sini untuk lihat rumus yang dipergunakan. Dengan soal yang sama, mari simulasikan perhitungan CKPN dengan pendekatan Fair Value Collateral. Data penilaian terakhir agunan adalah 75 juta. Data penting yang harus kamu siapkan adalah estimasi berapa nilai realisasi bersih dari penjualan agunan dan kapan agunan akan terjual. Asumsinya, agunan dapat terjual 24 bulan lagi senilai 45 juta. Mari input nilai tersebut di posisi transaksi nomor 36. Angka kemudian dihasilkan present value dengan rumus yang sama. CKPN adalah selisih antara nilai tercatat dengan present value agunan dengan nilai tercatat. Kamu bisa pause di sini untuk lihat rumus yang dipergunakan. BAM menghitung CKPN dengan pendekatan kolektif untuk kredit, dengan karakteristik yang sama dan kredit signifikan yang tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai. Kesamaan karakteristik kredit dapat ditunjukkan dengan kredit kepada UMKM, sektor ekonomi, jenis penggunaan produktif atau konsumtif, produk kredit, tipe debitur konsumen atau bisnis. Perhitungan CKPN kolektif menggunakan pendekatan statistik dengan menggunakan 3 komponen. Pertama, probability of default, tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban. Dapat diolah dengan roll rates atau net flow dan migration analysis. Kedua, loss given default, besarnya tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur memenuhi kewajiban. Perhitungan dengan expected recovery dan collateral shortfall. Ketiga, exposure at default, besarnya exposure atau risiko kredit atau outstanding dari pinjaman yang diberikan. Mari kita pakai ilustrasi satu keranjang jeruk untuk mempermudah pemahaman. Probability of default adalah persentase jumlah jeruk yang rusak dari satu keranjang. Jeruk yang rusak tersebut mungkin masih bisa dijual. Selisih antara modal pembelian jeruk dengan nilai penjualan jeruk yang rusak yang dipersentasekan adalah loss given default. Sedangkan exposure of default adalah modal untuk membeli satu keranjang jeruk. Jadi, kerugian penjual jeruk adalah modal dikali persentase jeruk yang rusak dikali persentase kerugian penjualan jeruk yang rusak. CKPN tukang jeruk pada contoh di atas adalah 5%, dikali 20%, dikali sejuta adalah 10.000. Metode net flow memprediksi gagal bayar berdasarkan perpindahan kredit dari bucket yang lebih buruk dibanding bulan sebelumnya. Data yang memadai menggunakan minimum periode 3 tahun. Langkah pertama, buat bucket kelipatan 30 hari. Mulai dari bucket 0, isinya 0 sampai 7 hari. Bucket 1, 7 sampai 30 hari. Bucket 2, 31 sampai 60 hari. Dan seterusnya hingga bucket 12, 330 sampai 360 hari. Dan bucket 13, lebih dari 360 hari. Langkah kedua, perpindahan antar bucket dihitung dalam bentuk persentase. Contoh untuk bucket 1 ke 2 di bulan April 2025 berasal dari angka bucket 2 bulan April 2025 dibandingkan dengan angka bucket 1 bulan Maret 2025. Ketiga, hitung persentase kredit akan terus memburuk hingga ke bucket 13 dengan melakukan pengalian ke bulan berikutnya. Untuk mendapatkan data di tabel pertama, mari kita petakan format data yang diperlukan. Data hari tunggakan dan baki debit dari form kredit laporan bulanan, dan tabel bucket serta pendukung label bucket. Selanjutnya, mari kita ambil data hari tunggakan pokok dan tunggakan bunga laporan bulanan dan dipindahkan ke form net flow. Lalu, baki debit juga di copy-paste ke form net flow. Identifikasi mana lebih besar, hari tunggakan bunga atau hari tunggakan pokok dengan rumus MAX. Setelah itu, petakan hari tunggakan dengan bucketnya dengan rumus VLOOKUP. Tambahkan fungsi if di depan karena tabel identifikasi bucket hanya sampai bucket 12. Setelah terpetakan, jumlahkan total baki debit debitur per bucket dengan fungsi SUMIF.
Berikut ini adalah rumus Excel yang dipergunakan. Data hasil pemetaan dari hari tunggakan menjadi bucket ini dihitung setiap bulan dan dimasukkan ke tabel historis bucket. Bank menggunakan data 3 tahun atau 36 periode. Metode Migration Analysis. Metode ini menggunakan tingkat kemungkinan debitur gagal bayar dari perpindahan kredit ke bucket yang lebih buruk dari tahun tertentu ke tahun berikutnya. Umumnya bucket menggunakan kualitas kredit, yaitu kualitas 1 sampai dengan 5, data hapus buku, dan data penerimaan kredit. Matriks migrasi ini memetakan perjalanan atau tracking kinerja debitur dari tahun sebelumnya ke posisi terkini. Tahap pertama, BPR harus menyiapkan 2 laporan bulan dengan posisi tahun yang berbeda, seperti Maret 2025 dan Maret 2026. Untuk tracking debitur, di laporan bulanan tersedia nomor rekening. Jangan gunakan nomor KTP, karena satu debitur bisa memiliki lebih dari satu fasilitas. Buka laporan bulanan Maret 2025. Letakkan kursor di header kolom. Copy paste nomor rekening ke kertas kerja Matrix Migration. Lanjutkan untuk kualitas kredit, kemudian baki debit. Lakukan hal yang sama ke posisi data berikutnya, Maret 2026. Copy paste nomor rekening, kualitas kredit, dan baki debit. Tahap kedua, tracking kinerja debitur Maret 2025 ke posisi Maret 2026 dengan fungsi VLOOKUP. Kita lakukan untuk tracking kualitas dengan rumus berikut. Terlihat di sini ada kredit yang turun kualitas dan kredit yang sudah tidak terdeteksi karena telah dilunasi. Rumus kita perbaiki sedikit dengan if error. Berikutnya, kita tracking baki debit dengan rumus yang sama, if error, dan VLOOKUP. Salin copy paste rumus hingga akhir data. Tahap ketiga, di tabel matriks ini kita mau petakan jumlah kredit di Maret 2025. Apa kabarnya di Maret 2026? Mari jumlahkan baki debit per kualitas kredit posisi Maret 2025 di sebelah kiri tabel dengan rumus SUMIF. Untuk mempermudah, kalian bisa langsung klik header kolom agar seluruh data terambil satu kolom. Copy paste ke kualitas 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita petakan pergerakan kredit ini di 2026. Lihat indikator kualitas ada di baris 2. Jadi kita ingin melihat kredit kualitas 1 di Maret 2025 yang tahun depannya juga kualitas 1 ada berapa nilainya. Berarti di sini ada 2 kondisi yang harus dipenuhi. Pergunakan fungsi SUMIFS. Ikuti rumus berikut ini. Agar rumus bisa disalin copy paste, perhatikan letak dari dolarnya. Copy paste rumus ke kolom kualitas 2, 3, 4, 5, dan juga ke baris di bawahnya. Telah terpetakan kinerja debitur 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, kita juga harus memetakan kredit yang dihapus buku. Di contoh ini saya anggap 0. Sisanya kita anggap terdapat pembayaran cicilan pokok atau pelunasan dengan rumus berikut. Nah, terlihat sudah. Sekarang migrasi kualitas kredit Maret 2025 ke Maret 2026. Tabel di bawahnya secara otomatis memetakan berapa probability of default dari setiap kualitas kredit. Kamu bisa lihat rumusnya. Sebagai contoh untuk kualitas macet atau call 5, PD adalah call 5 yang tetap menjadi call 5 ditambah hapus buku. Untuk call 4 adalah call 4 yang menjadi call 5 dikali PD call 5 ditambah hapus buku. Untuk call 3 adalah call 3 yang menjadi call 4 dikali PD call 4 ditambah call 3 yang jadi call 5 dikali PD call 5 ditambah hapus buku. Demikian seterusnya ke kolom 2 dan kolom 1. Kamu bisa pause di sini untuk melihat rumusnya. Setelah mempelajari probability of default, mari kita beralih ke loss given default. LGD adalah besarnya tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur memenuhi kewajiban. Pada ilustrasi penjual jeruk, LGD ini seperti diskon harga atas jeruk yang cacat atau rusak. Cara menghitung LGD dapat dilakukan dengan pendekatan expected recovery dan collateral shortfall.
Mari kita pelajari satu persatu. Di pendekatan expected recovery ini, kita menghitung tingkat pengembalian kredit dari potensi pembayaran yang dilakukan nasabah setelah kredit dihapus buku ataupun kredit macet yang sudah lebih dari 1 tahun. Untuk menghasilkan pola statistik yang baik, BPR menggunakan data pengembalian kredit hapus buku dan kredit macet dengan periode 5 tahun data. Pertama, kumpulkan data hapus buku. Petakan tingkat pengembalian yang berhasil ditagih oleh bank. Kumpulkan data kredit macet lebih dari 1 tahun dan pengembalian yang berhasil ditagih oleh bank. Dari setiap titik pengembalian, hitung present value-nya. Di kolom recovery rate, kita hitung total present value dari setiap kredit hapus buku atau kredit macet yang berhasil dikembalikan, dibagi dengan nilai hapus buku atau kredit macet tersebut. LGD adalah 1 dikurangi recovery rate. Kamu bisa pause dan lihat rumusnya di sini. Di pendekatan collateral shortfall ini, kita menghitung tingkat penjualan agunan dari kredit yang telah default atau macet. Termasuk di sini adalah proyeksi nilai agunan untuk kredit default yang akan diselesaikan dengan penjualan agunan. Selisih dari nilai penjualan agunan dengan kredit merupakan kerugian bagi bank, LGD. Untuk menghasilkan pola statistik yang baik, BPR menggunakan data penjualan agunan dari kredit macet dengan periode 5 tahun data. Pertama, kumpulkan data kredit macet yang berhasil dieksekusi melalui penjualan agunan. Termasuk di sini kredit macet yang agunannya akan dijual dalam waktu dekat. Detilkan informasi nomor rekening, baki debit kredit, nilai agunan yang dijaminkan, tahun agunan diserahkan ke bank, tahun penjualan agunan berhasil dilakukan, suku bunga efektif kredit, nilai penjualan agunan. Nilai ini kemudian di present value dengan suku bunga efektif. Kolom terakhir adalah kolom shortfall atau kerugian, selisih antara nilai kredit macet dengan present value nilai penjualan agunan. LGD adalah total nilai shortfall atau kerugian dibandingkan dengan total nilai kredit. Kamu bisa pause dan lihat rumusnya di sini. Nilai CKPN didapatkan dari perkalian antara nilai PD, LGD, dan Outstanding Credit Exposure at Default (EAD). Tabel di sebelah kiri adalah CKPN dengan perhitungan PD, pendekatan metode net flow. Sedangkan tabel sebelah kanan adalah CKPN dengan perhitungan PD menggunakan pendekatan metode migration. Berikut ini ilustrasi jurnal untuk pembentukan CKPN kolektif. Berikut beberapa hal yang perlu kamu ketahui untuk data yang dipergunakan dalam menghitung CKPN. Perhitungan probability of default menggunakan data pergerakan debitur dari 3 tahun terakhir. Contoh, PD tahun 2027 menggunakan data minimal tahun 2024, 2025, dan 2026. Perhitungan loss given default menggunakan data recovery kredit 5 tahun terakhir baik melalui penjualan agunan, penyelesaian kredit macet, maupun hapus buku. Contoh, LGD tahun 2027 menggunakan data minimal tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026. Frekuensi perhitungan PD dan LGD adalah minimal 1 kali dalam setahun. Bank dapat menghitung dengan frekuensi yang lebih sering jika terdapat perubahan kondisi ekonomi yang signifikan. Penyisihan penilaian kualitas aset (PPKA) adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR yang diatur dalam POJK tentang kualitas aset BPR. CKPN adalah penyisihan dalam pencatatan sesuai standar akuntansi keuangan entitas privat. Jadi, jika PPKA yang wajib dibentuk BPR lebih besar dari CKPN yang sudah dicadangkan di pembukuan, maka selisihnya akan menjadi faktor pengurang modal inti dalam rasio KPMM. PPKA tidak lagi digunakan dalam pembukuan, tetapi tetap dipertahankan untuk perhitungan permodalan. Untuk ketentuan perbankan lainnya dapat diakses melalui website SiKepo.
Terima kasih, sampai bertemu di bab lainnya.